Sakti-saktimu kudu anggap asor marangnya. Ojo gawe loro ben kabeh sinambung karo kebencian. Kaya sing didhawuhi guru lan leluhurmu yang ana. Wis kondang kaloka warohe saking Ponorogo anggap asor tanpa seliro. Berdasarkan fakta dan studi kasus ya, ini menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat, diharapkan bisa menjadi edukasi bagi masyarakat. Ada beberapa kejadian yang dimana ada seseorang menjadi korban pembegalan. Nah, ketika dia ingin melawan begalnya tanpa berniat membunuh, ada niatan membunuh, ya beberapa kasus kan si korban dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Itu begini. Jadi begini, sebetulnya kalau konteksnya membela diri sebetulnya sah-sah saja. Misalnya kita sedang jalan, ada pelaku pembegalan, spontan kita melawan, pada saat itu kita pukul begalnya kemudian meninggal, dalam pandangan bela diri itu boleh-boleh. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran batasan tindakan kita. Contoh saya yang dicontoh misalnya ketika ada pembegalan kita lawan kemudian dia pingsan, seharusnya setelah dia pingsan itu mungkin diamankan, diikat atau diborgol dengan apapun yang ada, kemudian menelepon pihak berwajib. Nah, ada kalanya karena terbawa emosi si yang sebenarnya korban itu melampiaskan kekesalannya setelah itu. Dia banyak kan. Ya. Berarti untuk untuk membela diri, sekedar membela diri sampai si pelaku ini tidak sanggup melawan, itu sebenarnya sah-sah saja. Sah saja, tidak sanggup melawan dan tidak bisa meneruskan perbuatan. Yang tidak boleh adalah melanjutkan sampai pelaku kehilangan nyawa. Karena yang pertama membela diri, kemudian tindakan yang kedua itu adalah pelampiasan kedua. Berarti maksudnya pidana. Iya. Pidana. Dari studi kasus juga, di beberapa kejadian kan sudah mulai ada anak-anak di bawah umur yang menjadi pelaku pembegalan, pembunuhan. Bahkan kemarin di Papua kalau tidak salah, ada anak kecil membunuh pacarnya sendiri dengan dibakar. Itu kan sudah untuk anak kecil yang masih di bawah umur melakukan hal-hal seperti itu kan sudah tindakan kriminal. Nah, itu bagaimana nih? Kalau masuk tindak pidana masuk. Jadi pelaku di bawah umur itu bukan berarti kemudian otomatis pelakunya bebas dari tuntutan pidananya itu sendiri. Hanya untuk proses peradilannya, proses penyidikannya berbasis pada peradilan anak di bawah umur. Karena udah ada undang-undangnya untuk hukum acara maupun hukum pidananya. Untuk peradilan di bawah umur itu diatur. Dari mulai proses penangkapan, pemeriksaan, penahanannya itu harus tidak boleh disamakan sama pelaku yang dewasa. Walaupun dia melakukan kasusnya sama seperti orang dewasa. Iya. Tapi karena di bawah umur yang di undang-undang disebutkan dia belum sepenuhnya dewasa, jadi ya diatur peraturannya ya perundang-undangannya lebih ke peraturan undang-undang peradilan untuk anak di bawah umur. Apa kira-kira itu membuat si anak menjadi jerat? Mungkin kadang-kadang beberapa mengambil celah itu. Tapi kan prinsipnya anak-anak itu dititik beratkan ke pembinaan, bukan dibikin jerat. Ketika anak melakukan tindak pidana itu, jadi kita jangan terfokus ke pidananya, tapi akar masalahnya, proses tumbuh kembangnya, lingkungan atau sistemnya yang berarti ada yang salah, entah itu di rumah, entah di lingkungan, entah di pemerintahan, paling tidak yang terdekat. Nah, yang harus dijaganya itu dari situ. Karena kewajiban semua pemerintah, polisi, semua masyarakat ya, makanya kewajibannya menjaga anak-anak itu bukan hanya dari makanan lahirnya aja, tapi dari makanan batinnya. Berarti walaupun anak kecil di bawah umur sudah ada peraturan perundang-undangannya sendiri, tidak bisa disamakan dengan orang tua. Walaupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang anarkis yang harusnya tetap selama dia masih di bawah
umur yang di undang-undang di bawah 18 tahun, proses peradilannya harus mengedepankan peradilan untuk anak di bawah. Wiwit undang